Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda, balik lagi ke YouTube channel keluarga Andrianta. Oke, share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman dan bunda-bunda. Tapi sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke, jadi kegiatan saya seperti biasa nih ya, balik lagi kepada IRT atau ibu rumah tangga. Nah, ini pagi-pagi sekali ada yang lupa kerjain PR sekolah nih ya. Jadi ya udah, saya minta tolong sama anak saya untuk kerjain. Nah oke, jadi hari ini tuh lumayan sibuk ya, gara-gara si kakak itu lupa kerjain PR. Jadi barusan itu cepet-cepetan, tadi itu si kakak kerjain PR, sedangkan saya tuh masak ini ya, masak sop karena anak saya tuh lagi batuk pilek gitu. Kemudian ganti baju dan langsung saya suapin. Setelah itu saya antar si kakak ini ke sekolah dulu, dan ini lanjut lagi saya mau masak untuk lauk saya. Sini saya itu bakalan masak dua masakan sekaligus untuk saya ya. Untuk yang pertama ini saya tuh masaknya oseng-oseng kikil atau cecek dicampur sama ikan cakalang gitu. Ini bakalan saya masak pedes masem gitu ya. Untuk bumbu-bumbunya simple aja seperti biasa yang saya pakai untuk semua tumisan saya, yaitu bumbu-bumbu dasar kayak bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian ada tomat, cabai rawit, cabai hijau besar kalau ada gitu ya, ditambahin asem. Nah, di sini tadi itu udah saya oseng-oseng atau udah saya tumis bumbu-bumbunya sehingga sudah bau harum, dan langsung saya masukkan kikil atau ceceknya dan juga ikan cakalannya ke dalam wajan. Oh ya, di sini nggak lupa saya tambahkan air supaya bumbunya semakin meresap. Nah, setelah saya tambahkan air tadi, saya tambahkan penyedap-penyedapnya ya, seperti garam, penyedap rasa, gula, dan juga micin. Nah, kalau micin sendiri opsi sih ya untuk teman-teman dan bunda-bunda, karena kadang ada orang-orang yang masaknya nggak pakai micin, tapi kalau saya selalu pakai micin sedikit supaya masakan saya nggak hambar. Oke, ini udah selesai ya masakan saya yang pertama. Ini mohon maaf, jangan salpok sama kompornya saya yang kotor ya, karena masih belum saya sempet buat bersihin dari kemarin. Nggak tahu kenapa badan saya tuh lemes banget buat gerak, itu kayaknya mager aja gitu ya. Nah oke, jadi ini masakan kedua saya tuh sayur bening ya, atau sayur kelor. Di sini untuk bumbunya tuh gampang banget, saya pakai bumbu rajang, yaitu bawang merah, bawang putih, sama bawang bombay. Nah itu ditunggu sampai mendidih gitu airnya dan juga bumbunya ya. Kemudian tinggal kita masukkan deh sayur kelor yang udah kita serut. Nah di sini ya, setelah saya rebus daun kelornya setengah mateng, ini saya masukkan kemangi juga. Di sini juga opsi juga sih ya, karena beberapa ada yang suka atau nggak suka gitu kalau dikasih daun kemangi. Kayak mertua saya lebih suka dikasih kunci atau serai, tapi saya lebih sukanya dikasih kemangi seperti ini. Nah kalau sudah kita masukkan kemanginya, lanjut kita masukkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu-bumbu penyedap seperti garam, kemudian penyedap rasa, dan juga micin. Oh ya, khusus untuk sayur kelornya saya nggak pernah pakai gula, karena pada dasarnya sayur kelor itu juga udah manis ya. Oke, ini udah mau mateng, udah mau masak semua. Jadi ini saya ambil nasi, itu mohon maaf ya. Sekali lagi tolong jangan salfok sama magicomnya saya yang kotor, karena saya lagi males, ini kumat malesnya banget untuk beres-beres dapur ya. Karena sekali saya beresin dapur pasti semuanya tanpa terkecuali sudut-sudut dapur tuh harus bersih kinclong gitu ya teman-teman. Nah di sini udah matang sayur kelornya saya, jadi langsung saya ambil aja ya. Ini kalau teman-teman nanya amis nggak sih kalau dicampur antara cakalang kemudian cecek atau kikilnya itu dicampur sayur kelor, jawaban saya adalah enggak, karena saya dari dulu di desa udah terbiasa ya sayur kelor dicampur sama ayam, sayur kelor campur sama ikan kayak gitu. Nah ini dia ya teman-teman, bisa dilihat kan itu masih panas ngebul-ngebul banget, tapi inilah yang enak buat saya ya, karena sayur kelor itu kalau udah dingin nggak enak rasanya, udah beda gitu, apalagi kalau di sayur bening seperti ini. Di sini kelihatannya itu banyak banget saya makannya ya, karena saya tuh ambil sayurnya tuh lumayan banyak. Oh ya, tadi sebelum makan juga jangan lupa untuk berdoa.
Nah, teman-teman sama bunda-bunda udah pada makan belum? Kalau belum, makan dulu yuk supaya tenaga kita mengisi untuk hari ini. Nah, teman-teman dan bunda-bunda, saya mau tanya juga nih, teman-teman sama bunda-bunda udah pernah nggak sih makan sayur kelor? Seperti ini ya, entah itu di bening seperti saya ini atau dilodeh, karena di beberapa tempat itu sayur kelor itu bisa dilodeh atau dikasih santan gitu ya. Contohnya di Bali, itu tuh bisa dijadikan campuran lodeh atau campuran sayur santan gitu. Ada lagi kayak di oseng-oseng gitu, tapi saya lebih sukanya atau lebih tepatnya nggak pernah nyoba sayur kelor yang dilodeh ataupun yang dioseng-oseng. Saya sukanya yang di sayur bening seperti ini. Kalau di daerah teman-teman sama bunda-bunda ada lagi olahan kelor yang nggak cuma dilodeh di sayur bening ataupun dioseng-oseng, bisa ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, karena saya udah lama banget nggak nyapa-nyapa teman-teman sama bunda-bunda, karena udah 3 bulan lebih ini saya nggak terlalu aktif di YouTube, jadi saya mau nyapa-nyapa dulu ya. Bagi teman-teman dan bunda-bunda yang baru melihat YouTube channel kami, Keluarga Andrianto. Halo teman-teman dan bunda-bunda, perkenalkan nama saya Hani. Saya asal dari Lumajang, tapi kini saya tinggal bersama Mas Pujo dan satu anak saya di Jember, karena Mas Pujo asli orang Jember. Nah, pekerjaan saya sehari-hari cuma sebagai IRT atau ibu rumah tangga yang mengurusi keluarga di rumah. Kalau untuk Mas Pujo sendiri, Mas Pujo lagi bolak-balik antara Jember dan juga Bali. Sedangkan anak saya sekarang usianya hampir 6 tahun dan masih sekolah TKA. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk support YouTube channel kami ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum. Ditunggu ya, karena banyak banget keseruan-keseruan yang bakalan saya share dan menghibur lainnya kepada teman-teman dan bunda-bunda. Nah, itu baru saja sedikit perkenalan saya dan juga keluarga kecil saya. Jadi ini nggak berasa ya, sambil cerita-cerita ternyata sarapan saya udah habis ini nasinya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nikmat kali makanan hari ini, terima kasih ya Allah. Nah, karena ini tuh sayur kelornya masih ada gitu ya, jadi saya mau ambil isiannya, karena kalau untuk nanti siang itu udah nggak enak gitu loh teman-teman dan bunda-bunda. Jadi ini saya ambilin semua isian kelornya gitu. Mumpung masih panas, jadi enak banget digadoin seger gitu teman-teman dan bunda-bunda. Kalau teman-teman dan bunda-bunda yang masih belum pernah ngerasain sekali gitu ya, dicoba deh resep saya ini untuk kelor. Ini tuh baik banget ya bagi ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nah, ini saya udah ambil nih ya, Masya Allah, tinggal segini aja, dan itu bisa di teman-teman lihat ya, masih banyak banget asapnya. Nah, ini saya mohon maaf karena barusan kepanasan, lupa gitu ya kalau emang sayurnya ini masih panas, berasap, berkebul-kebul seperti itu ya, dan lupa barusan juga nggak saya tiup. Jadi ya alhasil wah kayak gitu. Dan ini ya, saya ambil kuahnya aja Masya Allah seger banget gitu di tenggorokan, jadi plong lega gitu ya. Nah, ini lumayan banyak isiannya, tapi saya emang suka banget gadoin sayur kelor seperti ini karena ya emang enak aja gitu ya, saya suka. Oh ya, ngomong-ngomong, ini kelornya saya nggak beli loh, tapi saya metik di depan rumah atau di halaman rumah kami. Nah, kalau saya pulang ke Lumajang, wajib yang harus dimasakin sama emak saya itu yaitu sayur kelor sama sambal penyet tempe. Masya Allah, menu sederhana itu tuh nikmatnya tiada tara. Kadang saya juga kangen sama masakannya emak gitu ya, karena nggak tahu kenapa masakannya emak tuh beda aja gitu rasanya, padahal bumbunya tuh sama gitu. Oke, alhamdulillah ini selesai juga ya saya sarapannya. Terima kasih nih untuk teman-teman dan bunda-bunda karena sudah menemani sarapan saya di pagi hari ini ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman dan bunda-bunda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Andrianto.